Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua sehat. Sahabat JF yang berbahagia, perkenalkan nama saya Dr. John Edi Effendi. Saya adalah CEO dari JFLN dan juga founder dari JF Law Firm. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana teman-teman pengusaha khususnya itu di dalam membuat perjanjian kerjasama yang aman. Nah, itu kata kuncinya yang aman. Karena kenapa? Kalau kita sudah ada perjanjian kerjasama dan itu aman, insya Allah akan bisa meningkatkan produktivitas dari satu perusahaan. Nah, saudara, ada beberapa tips ya atau trik bagaimana membuat perjanjian yang aman. Nah, yang pertama, perjanjian itu kalau bisa dibuat secara tertulis, ya. Tidak dibedakan apakah itu perjanjian dengan mitra, perjanjian dengan teman, atau perjanjian dengan pekerja, itu kalau bisa dibuat tertulis. Dan secara tertulis ini tidak harus di hadapan notaris. Nah, itu ya. Tertulis ini bisa di bawah tangan. Artinya apa? Artinya para pihak bersepakat untuk melakukan kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak lalu kemudian bermaterai secara cukup. Nah, lebih bagus lagi kalau kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi atau lebih. Itu yang pertama. Jadi harus ditulis, tapi ingat tidak harus di hadapan notaris. Ya. Nah, kenapa kok tidak harus di hadapan notaris? Karena perjanjian tertulis, walaupun tidak di hadapan notaris, tetap sah secara hukum dan itu tetap menjadi kontrak di antara kedua belah pihak yang sah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang lebih penting, isi dari perjanjian itu harus memuat secara detail apa saja yang diperjanjikan. Jadi kuncinya adalah apa saja yang diperjanjikan. Nah, artinya ada beberapa pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang nanti akan dibuat di dalam perjanjian tersebut. Contohnya misalnya apa yang diperjanjikan, lalu kemudian bagaimana perjanjian itu dilaksanakan, lalu bagaimana ketika ada sengketa, lalu bagaimana kemudian menyelesaikannya, itu harus sifatnya detail. Untuk format perjanjian itu sendiri, yang detail itu tidak ada format bakunya. Artinya para pihak boleh melakukan atau merumuskan perjanjian itu secara bebas. Karena di dalam hukum perdata itu dikenal dengan adanya asas freedom of contract. Jadi kebebasan di dalam membuat kontrak. Sehingga diserahkan ke semua para pihak ya, bagaimana bentuk dan formulasi dari perjanjian itu sendiri. Yang penting kata kuncinya tadi di awal adalah detail. Jadi kontrak atau yang apa yang diperjanjikan itu sifatnya detail. Nah, kemudian yang ketiga, ini menjadi penting kalau objek perjanjiannya itu adalah besar, objeknya besar dan nilainya besar. Misalnya perjanjian dengan klien, mitra atau corporate yang lain, misalnya nilainya 1 miliar atau lebih, sebaiknya diperjanjikan di hadapan notaris. Nah, kenapa? Karena nilai yang besar itu nanti kalau ada sengketa akan terjaga ya keasliannya, karena akte otentik itu memiliki dan menjadi namanya bukti yang sempurna gitu ya. Jadi dia tidak membutuhkan bukti-bukti yang lain. Nah, itu teman-teman barangkali 3 tips itu dulu yang secara sederhana. Kalau ini saudara-saudara lakukan di dalam berbisnis, insya Allah bisnis Anda akan lancar. Ya, ingat bahwa yang terpenting itu tadi itu ya. Yang pertama adalah tertulis, yang kedua detail di dalam membuat perjanjian, yang ketiga kalau nilainya besar maka itu harus di hadapan notaris. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Salam sahabat.